Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Ada banyak sekali jenis motor Ayago di Thailand. Semakin diulik informasi seputar Ayago yang beredar di Thailand, maka semakin ditemukan pula Ayago-Ayago unik yang sebelumnya jarang terekspos oleh media. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas Honda Smile, motor bebek yang mirip Supra tapi bermesin 2 tak, atau Yamaha ZR 120 yang punya frame delta box macam rangka Yamaha Vision. Ternyata ada satu lagi varian Ayago yang ketinggalan kita bahas. Padahal motor ini bisa dibilang Ayago paling unik dan desainnya lain daripada yang lain. Motor tersebut adalah Kawasaki Cosmo. Dari tampilannya saja kita sudah tahu di mana letak keunikannya. Nah, bagaimanakah sepak terjang Kawasaki Cosmo? Dan keunikan apa saja yang ada pada motor ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Kawasaki Cosmo adalah salah satu varian motor Ayago tertua Kawasaki. Dirilis pertama kali pada tahun 1988, motor ini hadir bersaing dengan Ayago 100cc 2 tak pabrikan Jepang lainnya seperti Yamaha BLR atau kalau di Indonesia kita kenal dengan Yamaha CM, Suzuki Sprinter, dan juga Honda Nova S. Awalnya, Kawasaki Cosmo tampil seperti motor Ayago pada umumnya, dengan shockbreaker depan model panjang, stang jepit, dan juga model headlamp minimalis khas motor Ayago. Tidak ada yang spesial pada motor ini. Bahkan fitur-fiturnya juga terbilang cukup ketinggalan dibanding dengan kompetitor lain karena pengirimannya masih full tromol dan knalpotnya juga masih menggunakan model lurus, belum menggunakan knalpot kolong seperti layaknya Yamaha BLR ataupun Honda Nova S. Ayago 100cc 2 tak yang dijual di Thailand saat itu rata-rata mengusung spesifikasi mesin yang tidak jauh berbeda. Jadi kalau ngomongin soal performa, bisa dibilang semua Ayago 100cc 2 tak ini powernya nggak beda jauh antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, faktor lain yang cukup menentukan sukses tidaknya penjualan adalah bergantung pada tampilan desainnya. Secara tampilan, Yamaha BLR dan juga Honda Nova S terlihat lebih menarik karena desainnya tampil sporty, plus penggunaan rem depan cakram dan knalpot model kolong menjadi nilai tambah tersendiri yang membuat kedua motor ini lebih diminati ketimbang Kawasaki Cosmo. Karena keunggulannya tidak begitu menonjol dan secara penjualan kurang mampu bersaing, akhirnya Kawasaki mengupdate Kawasaki Cosmo pada tahun 1989 dengan tampilan desain baru dan fitur lebih lengkap. Dari sini, lahirlah Kawasaki Cosmo versi terbaru yang dinamai Cosmo R dan juga Cosmo SR. Kawasaki memberikan inovasi desain yang gak tanggung-tanggung pada Cosmo versi terbaru. Mereka telah menyematkan seperangkat fairing full, lengkap dengan windshield, serta lubang cowakan pada fairing samping, layaknya motor sport tulen. Kawasaki menamakan desain fairing ini dengan sebutan fairing Super Aero. Sekilas kalau dilihat, desain fairing Kawasaki Cosmo terlihat seperti fairing sportsback Kawasaki yang ada pada saat itu, seperti Kawasaki KR1S, GBZ, GBX, dan lain-lain. Dengan headlamp model persegi dan lampu sen yang menempel di samping fairing, tampilan muka motor ini nampak simpel, minimalis, dan kompak. Mengusung tagline Unexpected Feeling atau dalam bahasa Indonesia artinya perasaan yang tak terduga, kehadiran Kawasaki Cosmo cukup kontroversial kala itu. Lah bagaimana tidak, lawang dari depan terlihat persis seperti motor sport, sedangkan pas dilihat dari samping ternyata bodinya motor bebek. Motor yang cocok sekali buat ngeprank. Saat awal kemunculannya, banyak orang yang bilang desainnya aneh. Namun ada juga yang bilang kalau motor ini tampil cantik dengan caranya tersendiri. Kalau soal desain sih balik lagi ke selera masing-masing ya. Selain tampilan, Kawasaki juga mengupdate Cosmo dengan fitur baru seperti pengereman depan cakram dan juga penggunaan knalpot model kolong yang dapat menambah ganteng tampilan
sekaligus dapat meningkatkan performa mesin. Motor ini dibuat menjadi dua versi, yakni Kawasaki Cosmo R yang belum dilengkapi dengan pengereman depan cakram, serta Kawasaki Cosmo Super R atau Cosmo SR yang sudah dilengkapi dengan pengereman depan model cakram. Di sektor dapur pacu, Kawasaki Cosmo mengusung mesin berkapasitas 105,2 cc 2 tak, berpendingin udara, serta transmisi 4 percepatan. Uniknya, mesin ini dibekali dengan kopling semi otomatis yang disebut Kawamatic. Sistem kopling ini di gigi pertama normal seperti motor kopling pada umumnya. Namun, di gigi selanjutnya, pengguna bisa memasukkan gigi tanpa harus menekan kopling. Sistem kopling semi otomatis ini juga bisa kita temukan pada Yamaha F1 ZR yang bukan seri full clutch. Kopling semi otomatis pada F1 ZR dikenal juga dengan sebutan kopling banji. Oh ya, mesin Kawasaki Cosmo sendiri mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 12,4 horsepower di 7.500 rpm dan torsi 12,7 Nm pada 5.000 rpm. Tenaga yang terbilang cukup besar untuk ukuran motor 100 cc. Bisa dikatakan, tenaga motor ini adalah yang paling besar di kelasnya, bahkan pesaing terkuatnya yaitu Honda Nova S yang kala itu sudah pakai mesin silinder tegak, hanya mempunyai power di kisaran 11,8 horsepower. Sayangnya, Kawasaki Cosmo hanya diproduksi dalam waktu yang singkat. Di tahun 1992, Kawasaki Cosmo digantikan oleh Kawasaki Tuxedo. Di negara asalnya Thailand, keberadaan Kawasaki Cosmo sendiri cukup langka dan bahkan cenderung terlupakan. Jadi nggak heran kalau motor ini tidak begitu populer seperti Ayago Thailand lainnya. Oke, mungkin itu saja sedikit ulasan kita tentang Kawasaki Cosmo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.